Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan kembali saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, saat ini Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini berfirmanlah ya Tuhan, kami siapkan hati kami buka hati dan pikiran kami siap ditaburi oleh firman Tuhan, kami siap diteguhkan, dikuatkan, diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi hati kami semua, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang upah mengenal Tuhan dengan benar. Saudara, dalam pengiringan kita akan Tuhan, bukan hanya masalah seberapa rajin kita mengikut Tuhan, bukan juga hanya masalah apa yang menjadi jabatan kita di gereja, juga bukan masalah seberapa besar mujizat sudah kita alami di dalam hidup kita, seberapa banyak berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Tetapi dalam pengiringan kita akan Tuhan, hal yang paling penting dan mendasar adalah pengenalan akan Tuhan. Bagi Tuhan, pengenalan kita akan Dia lebih penting daripada semuanya itu. Lebih penting daripada mujizat yang kita alami, lebih penting daripada seberapa rajin kita, seberapa banyak korban kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Pengenalan akan Tuhan, itulah yang paling utama dalam pengiringan kita akan Tuhan. Ada begitu banyak orang saudara yang sudah begitu lama mengikut Tuhan, tetapi sangat minim dalam pengenalan akan Tuhan. Mereka punya jabatan, bahkan mungkin mereka melayani Tuhan, melakukan banyak hal dalam pekerjaan Tuhan, tetapi juga tidak mengenal Tuhan dengan benar. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar? Biarlah malam hari ini saudara, melalui renungan ini kita semakin mengenal Tuhan. Harapannya melalui renungan ini kita mengalami satu pengenalan yang mendalam akan Tuhan, dan kita memahami apa yang menjadi upah orang yang mengenal Dia, sehingga kita semakin rindu mengenal Dia dengan benar. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Matius pasal yang ke-16, mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Kembali saya akan membacakan ayat-ayat ini secara perlahan saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk mendengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Matius pasal 16 mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia,
Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, satu kali dia bertanya kepada murid-muridnya untuk mengetahui apakah mereka mengenal dia dengan benar. Yang pertama dia bertanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Lalu kemudian murid-muridnya menjawab bahwa ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Jadi pada waktu itu, saudara, Yesus mau menggali atau menyadarkan murid-muridnya seberapa kenal mereka akan Dia. Dan pada waktu itu, saudara, ketika dia bertanya, "Apa katamu, siapakah aku ini?" Maka ayat 16 di sana Petrus menjawab. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Dan jawaban Petrus itu adalah jawaban yang tepat. Jawaban Petrus itu adalah jawaban oleh pengenalan akan Dia. Kalau jawaban-jawaban sebelumnya, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari nabi. Mereka mengenal Yesus demikian mungkin oleh karena mereka melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Mereka menyaksikan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Yesus, sehingga akhirnya mereka berkata bahwa Dia salah seorang dari nabi, Dia adalah Elia, dan sebagainya. Artinya, mereka mengenal Yesus hanya berdasarkan apa yang mereka lihat. Tetapi Petrus memiliki pengenalan akan Tuhan dengan benar ketika dia berkata bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Petrus bisa mengenal Dia oleh karena memang Petrus dekat dengan Tuhan. Petrus hidup bersama Tuhan. Petrus memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Intinya, saudara, yang saya rindu kita merenungkan dari sini adalah bahwa begitu banyak pada waktu itu orang mengikut Yesus. Termasuk orang yang mengatakan dia adalah Yohanes Pembaptis, dia adalah Elia, dia adalah Yeremia dan salah seorang dari para nabi. Itu adalah orang-orang yang juga mengikut Yesus. Tapi mereka hanya mengikut Yesus untuk melihat mujizat apa lagi yang akan dia lakukan, untuk melihat hal-hal spektakuler. Sehingga sekalipun mereka mengikut Yesus, tapi mereka tidak memiliki pengenalan yang benar akan Yesus. Kenapa, saudara? Karena mereka mengenal Yesus berdasarkan apa yang mereka lihat, berdasarkan mujizat, berdasarkan perkara-perkara yang dikerjakan oleh Yesus. Dari sana mereka mengenal Yesus, dan pengenalan itu begitu dangkal. Dengar, saudara, kalau kita ikut Tuhan hanya rindu melihat mujizat, hanya rindu melihat jawaban doa, mengalami jawaban doa, mendapatkan mujizat, sembuh dari penyakit dan sebagainya. Kalau kita mengikut Tuhan hanya mengejar hal itu, maka saya mau menegaskan kepada saudara, kita tidak akan pernah mengenal Tuhan dengan benar.
Kenapa Simon Petrus bisa mengenal Tuhan dengan benar? Karena dia dekat dengan Tuhan, dia hidup bersama Tuhan, dia jalani hari-harinya bersama Tuhan, sehingga dia mengenal Tuhan dengan benar dan dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Artinya apa, saudara? Kalau saya dan saudara rindu mengenal Tuhan yang kita sembah dengan benar, maka hiduplah dekat dengan Tuhan, milikilah kedekatan dengan Tuhan, milikilah hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan. Ikut Tuhan bukan hanya untuk mengalami mujizat, tapi ikut Tuhan supaya saudara intim dengan Dia, maka saudara akan mengenal Dia. Ikut Tuhan bukan hanya mencari berkat, tapi ikutlah Tuhan dengan intim dan dekat dengan Dia, maka saudara akan semakin mengenal Dia. Ikut Tuhan bukan hanya mencari kesembuhan, saudara, tapi ikutlah Tuhan karena saudara mencari Dia dan rindu dekat dengan Dia, maka saudara akan semakin mengenal Dia. Saat ini, saudara, seberapa kenal saudara akan Tuhan? Seberapa dalam saudara mengenal Yesus? Ketika Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, inti dari kalimatnya itu adalah bahwa Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan. Dia adalah Mesias, di mana dari perjanjian lama sudah dinubuatkan adanya pengharapan Mesias, pengharapan akan juru selamat. Jadi ketika Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias, dia sedang menegaskan bahwa Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan itu. Dan dia juga berkata bahwa engkau adalah anak Allah yang hidup. Artinya dia juga mengenal Yesus itu sebagai Allah sendiri. Jadi pengenalan akan Tuhan yang paling inti yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen, setiap orang yang mengikut Tuhan adalah mengenal Dia sebagai juru selamat dan mengenal Dia sebagai Tuhan. Kenapa, saudara? Karena sekalipun orang-orang bisa mengalami mujizat, mengalami berkat ketika mengikut Tuhan, jika mereka tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, maka sia-sialah. Apapun yang mereka alami, apapun yang mereka dapatkan, apapun yang mereka terima dalam pengiringan mereka akan Tuhan, tidak ada gunanya jika mereka tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan mereka. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, saudara, sudahkah saudara mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan saudara? Itulah pengenalan yang benar, yang paling mendasar, yang paling inti. Dan saudara, yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini juga adalah bahwa apa yang menjadi upah orang yang mengenal Tuhan dengan benar? Apa yang menjadi upah orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya? Kita lihat di ayat 17 mulai, saudara, sampai ayat yang ke-20. Ada 3 hal yang ditegaskan oleh Yesus kepada Petrus ketika dia menyatakan pengenalannya akan Yesus dengan benar. Maka Yesus berkata, yang pertama di ayat 17, saudara, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan hal itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Hal pertama yang ditegaskan oleh Yesus kepada Simon Petrus ketika Simon Petrus menyatakan pengenalannya yang benar akan Tuhan, Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon, sebab bukan manusia yang mengatakan hal itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Simon. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar adalah orang yang berbahagia. Orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya adalah orang yang berbahagia. Ada satu kebahagiaan yang tidak terjelaskan, yang tidak terungkapkan ketika seseorang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, sebagai pengalaman pribadi saya, saudara, ketika saya masih duduk di SMA,
Pada waktu itu, bapak saya pernah berkata kepada saya, apakah saya mau menjadi seorang pendeta? Keturunan kami tidak ada yang menjadi pendeta, saudara. Saya yang menjadi pertama kali menjadi pendeta. Dan pada waktu itu aku berkata, tidak. Karena menurut saya tidak pantas jadi pendeta dan tidak ada ketertarikan untuk jadi pendeta. Tetapi saudara, setelah tamat SMA, satu kali saya mengalami pengalaman bersama Tuhan, di mana melalui pengalaman itu saya mengalami pengenalan yang benar. Pada saat itu saya sadar bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan pada saat itu mulai saya begitu yakin bahwa saya pasti diselamatkan karena saya sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saya. Dan ketika mengalami pengalaman itu, saudara, sampai saat ini ada hal yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, ada sukacita yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, ada kelegaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Jadi ketika Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon, saya teringat bahwa ada satu kebahagiaan yang tidak terjelaskan dengan kata-kata ketika seseorang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, ketika seseorang mengenal Yesus dengan benar. Dan hari ini aku pun mengalaminya. Yang menjadi pertanyaannya, apakah saudara sudah mengenal Yesus dengan benar? Mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Kalau saudara mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara pun akan mengalami kebahagiaan yang sama, saudara. Kebahagiaan yang tidak lagi ditentukan oleh kondisi, tidak lagi ditentukan oleh keadaan, dan tidak lagi ditentukan oleh perkara dunia. Pada waktu itu, saudara, sebelum saya mengalami itu, pada waktu bapak saya bertanya, apakah engkau mau menjadi pendeta, dan saya menolak. Pada waktu itu yang menjadi pikiran saya adalah, nanti selesai SMA saya akan bekerja, kemudian saya mendapatkan uang, dan itu akan memberi kebahagiaan bagi saya, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ketika saya mengalami pengalaman, pengenalan akan Tuhan sebagai Juru Selamat, Tuhan dan Juru Selamatku, maka akhirnya saya beralih, saudara. Saya berkata, saya siap jadi hamba Tuhan. Dan saya pergi ke sekolah Alkitab. Ada berbagai pergumulan, saudara. Dan selesai sekolah Alkitab, saya langsung memberanikan diri untuk merintis gereja, yaitu gereja yang sedang saya gembalakan hari ini. Dan ada begitu banyak pergumulan, saudara. Saya memulai merintis gereja dari umur 19 tahun, begitu muda. Dan di daerah yang begitu sulit, saudara. Tetapi karena ada satu kebahagiaan, ada satu ketenangan, kedamaian yang tidak terjelaskan, maka di umur 19 tahun merintis gereja tidak ada masalah bagi saya pada waktu itu, sekalipun banyak tantangan, kekurangan, dan sebagainya dan sebagainya. Karena ada satu sukacita yang tak terjelaskan, kedamaian, ketenangan yang tak terjelaskan yang aku alami ketika aku mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Itu sebabnya saat ini saya menantang saudara. Mungkin saudara berkata bahwa saudara belum mengalami, belum memahami apa yang saya ceritakan. Mungkin saudara berkata bahwa sekian lama saudara mengikut Tuhan, saudara belum mengalami satu sukacita seperti yang saya gambarkan. Saya balik bertanya, apakah saudara sudah mengalami Yesus dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Kalau saudara mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka sukacita itu akan saudara alami dalam kehidupan saudara. Jadi saat ini saudara pastikan saudara mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kenallah Dia sebagai Mesias, Sang Juru Selamat, sebagai anak Allah yang hidup. Maka saudara akan mengalami sukacita yang tidak terjelaskan. Ada satu kekosongan dalam hati yang terisi dan terpuaskan ketika kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, karena Dia mengisi hati kita. Itu yang pertama, saudara. Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon. Lalu kemudian yang kedua, ayat 18, ketika Petrus berkata di ayat 16 bahwa
Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, artinya dia mengenal Yesus dengan benar. Maka yang kedua yang Yesus tegaskan adalah ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ada hal yang menjadi perdebatan teologis di sini, saudara, di ayat 18. Tetapi saya tidak mau menyinggung ke sana. Yang saya mau tegaskan kepada saudara adalah ketika Yesus berkata, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Artinya ketika Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, untuk menegaskan bahwa dia mengenal Yesus dengan benar, maka Yesus pun sebaliknya menegaskan, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Artinya apa, saudara? Orang yang mengenal Tuhan dengan benar, dikenal Tuhan dengan benar. Yesus menegaskan, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Aku pun mengenal engkau. Itu kira-kira yang mau ditegaskan oleh Yesus. Yang kedua dari ayat ini, saudara. Demikian juga dalam hidup saya dan saudara. Ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, maka ketahuilah saudara bahwa Tuhan pun mengenal hidup saudara. Orang yang mengenal Tuhan dikenal oleh Tuhan. Apapun situasi hidup saudara, bagaimanapun keadaan saudara, Tuhan mengenal saudara. Kalau saudara mengenal Dia dengan benar. Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan mengerti segala sesuatu dalam hidup saudara. Dan Dia akan bertindak berdasarkan pengenalannya akan saudara. Ketika Dia tahu, Dia mengenal saudara, bahwa saudara adalah orang yang sedang berbeban berat, sedang dalam pergumulan, sedang sakit, sedang memikul satu persoalan dan sebagainya, maka Allah yang mengenal saudara pasti akan bertindak. Artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan mengenal kita sebagai orang yang mengenal Dia. Tuhan mengerti kehidupan kita sebagai orang yang mengenal Dia. Tuhan memahami segala sesuatu dalam hidup kita sebagai orang yang mengenal Dia. Itu upah yang kedua bagi orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Itu sebabnya, saudara, jangan heran kalau ada orang yang begitu intim dalam pengenalannya akan Tuhan. Tuhan juga bertindak khusus dan spesial bagi orang tersebut. Kenapa? Karena firman-Nya menegaskan bahwa ketika Petrus mengenal Dia dengan benar, Yesus pun menegaskan bahwa aku pun mengenal engkau dengan benar. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Sudahkah saudara mengenal Tuhan dengan benar? Kalau saudara mengenal Tuhan dengan benar, mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, Dia akan membuktikan bahwa Dia juga mengenal saudara. Dia mengerti segala sesuatu di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya kenallah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kemudian yang terakhir, saudara, yang ketiga yang ditegaskan oleh Yesus, di mana di ayat 19 dikatakan, kepadamu, setelah Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 19, Yesus juga menegaskan kepada Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kembali, saudara, ayat ini seringkali menjadi perdebatan juga. Apa maksudnya? Perdebatan antara doktrin gereja yang satu dengan gereja yang lain, organisasi satu yang dengan organisasi yang lain, sinode yang satu dengan sinode yang lain. Tetapi hari ini saya mau menegaskan hal yang sangat simpel kepada saudara, bahwa orang yang mengenal Tuhan, upah yang ketiga yang ditegaskan oleh Yesus di sini ketika Dia berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Maksud dari kalimat Yesus ini adalah bahwa apa yang dikerjakan Petrus, sorga ikut bertindak. Kuasa sorga ikut bekerja. Itu simpelnya, saudara. Artinya bahwa
kuasa Tuhan, kuasa sorga ikut bekerja dalam hidup orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Karena dikatakan apa yang kau ikat di dunia terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Apa yang kau kerjakan di dunia ini, sorga ikut bertindak, sorga ikut campur tangan, kuasa Allah ikut bekerja. Wow saudara, betapa spesialnya hidup orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Karena Allah ikut bekerja dalam hidupnya, Allah ikut campur tangan, perkara besar terjadi di dalam kehidupannya. Itu sebabnya saudara, tidak heran orang-orang yang mengenal Tuhan dengan benar seringkali mengalami perkara besar, dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Dan saudara, saya dan saudara juga di dalam kehidupan kita, Allah akan melakukan perkara yang besar dalam hidup kita kalau kita mengenal Dia dengan benar. Ada kuasa Tuhan yang bekerja melalui kehidupan kita yang melebihi segala kuasa yang lain ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, ketika kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu sebabnya saudara, dalam pemuritan di tengah jemaat, saya sering bertanya kepada jemaat, mana lebih besar, kuasa Tuhan yang ada pada saudara atau kuasa iblis? Lalu saya lanjutkan bertanya, mana seharusnya yang takut? Saudara takut terhadap setan atau setan yang takut terhadap saudara? Kenapa saudara? Karena saya melihat seringkali, apalagi di dunia timur, termasuk di daerah pelayanan saya, masih begitu banyak orang yang terlibat okultisme padahal dia sudah menjadi orang Kristen. Dia sudah menjadi orang Kristen, bahkan lahir mungkin sebagai orang Kristen, tapi ketika dia sakit, dia pergi kepada dukun. Karena dia berpikir bahwa kuasa dukun lebih kuat daripada kuasa Tuhan. Dan terkadang saudara, mereka juga ketakutan terhadap kuasa kegelapan. Seringkali berpikir bahwa kuasa setan sudah mengganggu mereka, mereka sudah kena guna-guna dan sebagainya dan sebagainya. Sangat dipengaruhi oleh okultisme dan ketakutan oleh kuasa kegelapan. Tetapi dengar, mungkin saudara juga mengalami situasi itu, dan saat ini saya mau menegaskan bahwa bagi orang yang mengenal Tuhan dengan benar, apa yang saudara kerjakan di dunia ini, kuasa sorga ikut bekerja. Karena firman-Nya berkata, apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di sorga, apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga. Kuasa sorga ikut bekerja, kuasa Tuhan ikut bekerja dalam hidup orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Artinya kalau kita sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, seharusnya setan yang takut lihat kita, bukan kita yang takut lihat setan. Karena kuasa Tuhan itu sudah ada pada kita. Seharusnya setan kalah dari kita, bukan kita yang kalah oleh tipuan setan. Karena kuasa Tuhan sudah ada pada kita. Bagaimana dengan saudara? Adakah saudara masih seringkali terlibat dengan okultisme, perdukunan dan sebagainya oleh karena masalah persoalan yang saudara alami? Kalau itu terjadi, itu artinya saudara belum mengenal Yesus dengan benar. Dan betapa menyedihkannya hidup saudara, saudara tertipu oleh kuasa kegelapan. Terlebih lagi kalau saudara sudah menjadi orang Kristen, tetapi saudara masih tertipu oleh kuasa kegelapan. Betapa sayangnya, betapa menyedihkannya saudara. Seharusnya sebagai orang Kristen, saudara mengenal Tuhan dengan benar. Dan kalau saudara mengenal Tuhan dengan benar, maka di dalam diri saudara bekerja kuasa Allah. Ketika saudara bertindak di dunia ini, sorga pun ikut bekerja, sehingga saudara akan mengalami perkara-perkara besar. Segala kuasa-kuasa ditaklukkan, kuasa iblis ditaklukkan di bawah otoritas saudara, otoritas Tuhan yang ada dalam diri saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan saat ini yang mengajarkan kita untuk mengenal Tuhan dengan benar, mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ada upah bagi orang yang mengenal Dia dengan benar, di mana orang yang mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, orang tersebut akan mengalami kebahagiaan, kata firman Tuhan. Karena Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon, ketika Simon mengenal Yesus dengan benar. Lalu yang kedua,
bahwa orang yang mengenal Tuhan dengan benar, Tuhan juga mengenal, Tuhan mengerti dan memahami kehidupan mereka. Karena ketika Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Yesus juga berkata, aku pun berkata kepadamu, itu ayat 18, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Yesus pun menegaskan bahwa dia mengenal Petrus. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, ketika Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka Yesus berkata kepada dia, kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Artinya, apa yang kau kerjakan, kuasa sorga ikut bekerja, kuasa sorga ikut bertindak. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Sudahkah kita mengenal Tuhan dengan benar? Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, maka kita akan mengalami kebahagiaan, maka kita dikenal Tuhan, bahkan Tuhan akan bertindak. Kuasa Tuhan, kuasa sorga ikut campur tangan dalam apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita, saudara. Puji Tuhan, saudara. Mari kita belajar mengenal Tuhan dengan benar. Bagaimana Petrus mengenal Tuhan dengan benar? Bukan berdasarkan apa yang dia lihat, bukan berdasarkan apa yang dia alami, yaitu mujizat, jawaban doa dan sebagainya, tetapi pengenalan itu oleh karena dia dekat dan intim dengan Tuhan, dan oleh karena Allah menyatakannya kepada dia. Alamilah pengenalan akan Tuhan semakin intim, saudara. Alami pengenalan akan Tuhan dengan benar, dan alami janji firman Tuhan di dalam hidup saudara. Semakin kita mengalami pengenalan akan Tuhan, semakin kita mengalami janji-janji Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di mana kami sudah merenungkan firman-Mu, bahwa ketika kami mengenal Engkau dengan benar, mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Ketika kami mengenal Engkau dengan benar, Engkau juga mengenal dan mengerti kehidupan kami. Bahkan ketika kami mengenal Engkau dengan benar, maka kuasa-Mu ikut bekerja dalam hidup kami ya Tuhan. Ketika kami bertindak, Allah pun ikut bertindak, kuasa sorga ikut bertindak. Itu sebabnya Bapa di sorga, dalam perjalanan iman kami, dalam perjalanan kerohanian kami rindu semakin mengenal Tuhan dengan benar. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami mau renungkan, terapkan firman-Mu untuk kami semakin mengenal Engkau, dan kami mau raih janji-janji firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa, dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa. Teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik
akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah,
dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit, ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit, dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepada-Mu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini, kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali dalam nama Yesus. Penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tangkap
tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-Mu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan. Kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu.
Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi. Dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini, ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka. Di dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka. Dalam nama Yesus, kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis, dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Berkati mereka di dalam pertanian mereka. Di dalam nama Yesus, berkati apa yang mereka tanam, sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini, dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong, berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Indonesia, Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gereja-Mu yang ada di bangsa ini, karena gereja-Mu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gereja-Mu, supaya gereja-Mu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gereja-Mu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksi-Mu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara.
Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silakan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.